semuanya, selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang morfologi tanaman padi, yaitu morfologi daun padi, malai atau bunga padi, dan biji pada tanaman padi. Tanaman padi merupakan tanaman yang sangat penting bagi warga Indonesia karena tanaman padi merupakan sumber utama karbohidrat masyarakat dari kalangan atas hingga menengah ke bawah. Bahkan, orang Indonesia beranggapan bahwa jika belum makan nasi, artinya masih belum makan. Hal ini karena karbohidrat yang ada di kandung tanaman padi ini merupakan sumber energi kita. Maka dari itu, orang sering beranggapan bahwa belum kenyang jika belum makan nasi. Tanaman padi juga dikaitkan dengan sebuah pepatah yang sering dibuat orangnya ataupun diucapkan orang, yaitu jadilah seperti padi, semakin berisi, semakin merunduk. Pepatah itu berarti semakin banyak ilmu yang kita punya, kita harus semakin rendah hati. Begitu pula pada tanaman padi, semakin banyak biji atau buahnya, maka semakin banyak panennya, semakin banyak pula untungnya. Wah, ternyata tanaman padi merupakan tanaman yang memiliki nilai filosofis yang tinggi ya teman-teman. Tidak hanya itu, tanaman padi juga mengingatkan kita dengan suasana asri pedesaan, bentangan sawah yang luas dan hijau, udara yang sejuk dan menenangkan. Mungkin ini mengingatkan kita ataupun Anda dengan kampung halaman atau bahkan masa kecil Anda. Ya, memang seperti itulah gambaran desa-desa yang berada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Wah, rasanya jadi pengen mudik ya teman-teman. Hehehe. Bagi Anda yang masa kecilnya hidup di sekitar sawah, atau barangkali Anda adalah seorang petani padi, ataupun memiliki orang tua dan kerabat yang bertani tanaman padi, berarti Anda sudah familiar dengan tanaman ini. Dari kejauhan, tanaman ini tampak tumbuh seragam dan hijau. Tapi, jika dilihat dari dekat, tanaman padi mirip dengan rumput-rumput yang biasa Anda temui. Maka dari itu, mari kita mengenal tanaman padi lebih jauh lagi. Morfologi tanaman padi. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas morfologi tanaman padi pada morfologi akar dan batang ya teman-teman. Nah, di video kali ini kita akan membahas morfologi tanaman padi, yaitu pada morfologi daun, malai, dan biji padi. Yang pertama yaitu morfologi daun padi. Daun merupakan bagian tanaman yang berwarna hijau karena mengandung klorofil atau zat hijau daun. Adanya klorofil ini menyebabkan daun tanaman dapat mengolah sinar radiasi matahari menjadi karbohidrat atau energi untuk tumbuh kembangnya organ-organ tanaman lainnya, atau disebut dengan sources atau sumber. Daun tanaman padi tumbuh pada batang dalam susunan yang berselang-seling, satu daun pada tiap buku. Tiap daun terdiri atas helai daun, pelepah daun yang membungkus ruas, telinga daun atau aurikel, lidah daun atau ligule. Adanya telinga dan lidah daun pada padi dapat digunakan untuk membedakannya dengan rumput-rumputan pada stadia bibit atau seedling. Karena daun rumput-rumputan hanya memiliki lidah atau telinga daun, atau tidak ada bahkan sama sekali. Daun teratas disebut dengan daun bendera, yang posisi dan ukurannya tampak berbeda dari daun yang lain. Satu daun pada awal-awal fase tumbuh memerlukan waktu 4 sampai dengan 5 hari untuk tumbuh secara penuh. Sedangkan pada fase tumbuh selanjutnya diperlukan waktu yang lebih lama, yakni 8 sampai dengan 9 hari. Jumlah daun pada tiap tanaman bergantung pada varietas. Varietas baru di tropik
ataupun iklim subtropik memiliki 14 sampai dengan 18 daun pada batang utama. Dalam suatu varietas yang memiliki 14 daun, maka daun keempat dihitung dari daun bendera adalah daun terpanjang yang terbentuk sebelum inisiasi malai. Daun-daun selanjutnya akan berangsur menjadi lebih kecil, yang diduga sebagai akibat dari kompetisi dengan malai yang sedang tumbuh untuk memperoleh substrat zat makanan ataupun gizi dari dalam tanah. Morfologi tanaman padi. Nah, di video sebelumnya kita telah membahas morfologi tanaman padi pada bagian akar dan batangnya, teman-teman. Jadi di video kali ini lanjutan dari video sebelumnya, yaitu morfologi pada daun, bunga, dan biji padi. Oke, bagian vegetatif padi. Yang pertama yaitu morfologi daun padi. Daun, ciri khas daun padi adalah sisik dan telinga daun. Contohnya, daun padi varietas Siherang dibagi menjadi beberapa bagian, yakni helaian daun, pelepah daun, dan lidah daun. Daun berwarna hijau dengan muka daun sebelah bawah kasar, posisi daun tegak, dan daun benderanya juga tegak. Nah, di slide ada contoh bentuk daun padi ya, mulai dari daun dari persemaian yang muda sampai dengan remaja dan bahkan udah sampai malai ada ya. Next, padi termasuk tanaman jenis rumput-rumputan, mempunyai daun yang berbeda-beda, baik bentuk, susunan, atau bagian-bagiannya. Ciri khas daun padi adalah adanya sisik dan telinga daun. Hal inilah yang menyebabkan daun padi dapat dibedakan dari jenis rumput yang lain. Adapun bagian-bagian daun padi adalah yaitu helaian daun, merupakan terletak pada batang padi dan selalu ada. Bentuknya memanjang seperti pita. Panjang dan lebar helaian daun tergantung varietas padi yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pelepah daun atau upih, merupakan bagian daun yang menyelubungi batang. Pelepah daun ini berfungsi memberi dukungan pada bagian ruas yang jaringannya lunak, dan hal ini selalu terjadi. Yang ketiga yaitu lidah daun. Lidah daun terletak pada perbatasan antara helai daun dan upih. Panjang lidah daun berbeda-beda tergantung pada varietas padi juga. Lidah daun duduknya melekat pada batang. Fungsi lidah daun adalah mencegah masuknya air hujan di antara batang dan pelepah daun atau upih. Di samping itu, lidah daun juga mencegah infeksi penyakit sebab media air memudahkan penyebaran penyakit ke dalam ya. Oh, berarti lidah daun itu berfungsi juga ya untuk mencegah penyebaran penyakit di dalam padi. Nah, ini struktur morfologi daun padi ya, teman-teman. Nah, ada gambarnya ya. Dari nomor 1 sampai dengan 6. Nomor 1 yaitu helaian daun atau leaf blade. Nomor 2, sisik daun atau ligule. Yang ketiga, leher daun atau kolar. Yang keempat, pelepah daun atau leaf sheath. Yang kelima, telinga daun atau auricle. Dan yang terakhir, keenam, yaitu dasar helaian daun atau base of leaf blade. Nah, ini contoh struktur morfologi daun padi ya, teman-teman. Daun yang muncul pada saat terjadi perkecambahan dinamakan koleoptil. Koleoptil keluar dari benih yang tersebar dan akan memanjang terus sampai permukaan air. Koleoptil baru membuka, kemudian diikuti keluarnya daun pertama, daun kedua, dan seterusnya hingga mencapai puncak yang disebut daun bendera. Sedangkan daun terpanjang biasanya pada daun ketiga. Daun bendera merupakan daun yang lebih pendek daripada daun-daun di bawahnya, namun lebih lebar daripada daun sebelumnya. Daun bendera ini terletak pas di bawah malai padi. Daun padi
mula-mula berupa tunas yang kemudian berkembang menjadi daun. Daun pertama pada batang keluar bersamaan dengan timbulnya tunas atau calon daun berikutnya. Pertumbuhan daun yang satu dengan daun yang berikutnya atau daun baru mempunyai selang waktu 7 hari, dan 7 hari berikutnya akan muncul daun baru lainnya. Berarti dia setiap pembentukan daun baru selang-selangnya 7 hari ya. Nah, ini contoh biji padi ya yang mengeluarkan daun pertama dan yang kedua, dan ini ada contoh gambar koleptilnya ya teman-teman. Dan ada juga struktur pertumbuhan padi ya, dari biji sampai dengan keluar daun 1 sampai 3 ya. Next. Nah, bagian B yaitu bagian generatif padi. Yang pertama yaitu morfologi malai atau bunga padi. Malai merupakan sekumpulan bunga padi atau spikelet yang keluar dari buku paling atas. Bulir padi terletak pada cabang pertama dan kedua. Panjang malai tergantung pada varietas padi yang ditanam dan cara menanamnya. Buah padi atau gabah merupakan ovari yang sudah masak bersatu dengan palea. Buah ini adalah hasil penyerbukan dari dan pembuahan yang mempunyai bagian-bagian seperti embrio atau lembaga, endosperm, dan bekatul. Contohnya, bentuk gabah padi varietas Siherang adalah bentuknya panjang ramping dan berwarna gabah kuning bersih ya. Gabah yang sudah dibersihkan kulitnya disebut dengan beras. Biasanya gabah yang udah digiling ya akan berubah menjadi beras. Dan beras tersebut mengandung berbagai zat makanan yang penting untuk tubuh kita, antara lain mengandung karbohidrat, protein, lemak, serat kasar, abu, dan vitamin. Nah, ini ada contoh malai padi ya atau bunga padi yang sudah berbunga dan contoh strukturnya juga. Struktur malai atau bunga padi. Nah, ini ada contoh gambarnya ya teman-teman. Ada malainya yang baru berbunga ya, dan juga gambar strukturnya mulai dari nomor 1 sampai 7. Nomor 1 yaitu ada kepala sari. Yang kedua, tangkal sari sebanyak 6 buah. Yang ketiga, palea. Yang keempat, lemah. Yang kelima, kepala putik juga mempunyai 2 buah. Yang keenam, lodicula. Dan yang ketujuh, ada tangkai bunga. Nah, ini penjelasannya lah. Bakal buah mengandung cairan untuk kebutuhan lodicula dengan warnanya keunguan atau ungu tua, dengan sudut pembukaan kedua sekam sebesar 35 derajat. Lamanya bunga terbuka yaitu selama 30 sampai dengan 90 menit dengan rata-rata 50 menit. Berarti dia sudut pembukaan sekamnya yang ini ya, sekam maksudnya yang sekam yang paling kecil dari biji atau malai padi ya, membuka selama 30 sampai 90 menit dengan rata-ratanya katanya 50 menit membuka dengan sudut 35 derajat. Penyerbukan berlangsung dari jam 9 sampai dengan jam 11 pagi. Berarti rata-rata dengan rata-rata 3 menit. Berarti penyerbukannya berlangsung pada jam 9 sampai 11, berarti dari mau pagi ke siang ya. Padi mengadakan penyerbukan sendiri, namun dapat pula penyerbukan silang secara alami. Sere sama dengan 0,0 sampai dengan 0,9% dan bulu sama dengan 0 sampai dengan 2,9%. Ini mungkin penelitian ya, khusus data penelitian Balai Tanaman Padi ya, datanya diambil. Next. Yang kedua yaitu morfologi buah atau biji padi. Buah padi yang sehari-hari kita sebut biji padi atau bulir atau gabah sebenarnya bukan biji, melainkan buah padi yang tertutup oleh lemma dan palea. Buah ini terjadi setelah selesai penyerbukan dan pembuahan. Lemma dan palea serta bagian lain yang membentuk sekam atau kulit gabah, yaitu data dari Departemen Pertanian di tahun 1983 ya. Jika bunga padi telah dewasa,
kedua belahan kembang mahkota, yaitu palea dan lemahnya, yang semula bersatu, akan membuka dengan sendirinya sedemikian rupa sehingga antara lemah dan palea terjadi sudut atau siku sebesar 30 sampai dengan 60 derajat. Membukanya kedua belahan kembang mahkota itu terjadi pada umumnya pada hari-hari cerah antara jam 10 sampai dengan jam 12 pagi ya, di mana suhu kira-kira yaitu 30 sampai dengan 32 derajat Celcius, berarti suhu normal ya teman-teman. Dan mulai dari jam 10, berarti mulai dari pagi ke menjelang tengah hari. Di dalam dua daun mahkota palea dan lemah itu terdapat bagian dalam dari bunga padi yang terdiri dari bakal buah, biasa disebut dengan karyopsis. Nah, ini ada contoh bulir padi yang udah jadi ya setelah penyerbukan. Next. Nah, ini struktur daripada morfologi atau biji padi ya teman-teman. Nah, ada dari A sampai G. Bagian A yaitu rangkaian bulir sebelum penyerbukan. Bagian B, bulir sebelum penyerbukan. Yang C, pada saat palea dan lemah membuka atau penyerbukan. Bagian yang D, setelah penyerbukan, palea dan lemahnya menutup kembali ya. Dan yang bagian E, terjadi pengisian bulir. Bagian F, bulir yang sudah terisi. Dan bagian G, rangkaian bulir padi yang sudah terisi. Nah, ini ada contoh bulir yang sudah terisi ya teman-teman, dari hasil penyerbukan. Nah, ini juga ya strukturnya yang udah selesai penyerbukan tadi, yaitu dari malai berubah menjadi biji, terjadi proses pematangan. Nah, di bagian biji ini ada bagiannya ya, strukturnya sekam, bekatul, endosperm. Nah, endosperm inilah tepung yang di dalamnya, itulah yang akan menjadi beras yang kita makan sehari-hari, dan embrio. Nah, ini struktur daripada biji padi ya teman-teman. Ada kuncup padi, sekam bagian luar, sekam bagian dalam, beras atau sosoh, dedak, baru lembaga, kemudian kelopak biji padi. Sifat-sifat daun merupakan salah satu sifat morfologik yang berkaitan erat dengan produktivitas tanaman. Menurut Jennings et al. Di tahun 1979, memasukkan daun sebagai organ yang harus diukur dalam pemuliaan seperti ketegakan, panjang, lebar, ketebalan, warna, kelembutan, dan penuaan daun. Bertambah luasnya daun pada komunitas tanaman disebabkan oleh dua faktor, yakni yang pertama, meningkatnya jumlah anakan, dan yang kedua, yaitu meningkatnya luas tiap daun itu sendiri. Peningkatan indeks luas daun atau ILD bagi varietas-varietas beranak banyak didominasi oleh faktor pertama, sedangkan dalam varietas beranak sedikit, faktor kedua lah yang lebih menonjol. Sifat-sifat daun yang dikehendaki adalah daun yang tumbuhnya tegak, tebal, kecil, dan pendek. Luas daun total pada tiap satuan luas lahan disebut indeks luas daun atau ILD. ILD akan mencapai maksimal kira-kira sebelum berbunga, walaupun tumpukan akan meningkatkan indeks luas daun atau ILD dan akan memperbaiki sistem asimilasinya. Berbagai varietas menunjukkan sifat-sifat yang spesifik. Menurut Tsunoda, di tahun 1959 mengelompokkan varietas ke dalam dua kelompok, yakni yang pertama, varietas-varietas yang sesuai dengan pemupukan berat, dan yang kedua, varietas-varietas yang sesuai dengan pemupukan ringan. Dalam hubungan ini, Tsunoda menyimpulkan bahwa daun-daun yang tipis dan terkulai atau droppy akan lebih cocok menerima radiasi matahari tinggi apabila hanya sedikit daun yang dapat dihasilkan per satuan luas, sebagaimana halnya pada pemupukan ringan. Sebaliknya,
apabila varietas dapat menghasilkan banyak daun, misalnya akibat pemupukan nitrogen dengan dosis tinggi, maka daun yang tegak dan agak tegak lebih sesuai. Implikasi dari kesimpulan tersebut tampak pada varietas-varietas padi unggul yang dikembangkan dewasa ini. Tingginya ILD pada padi bukanlah menjadi tujuan, sebab padi memiliki ILD optimal antara 4 sampai dengan 7, sebagaimana telah dikemukakan oleh Yoshida di tahun 1981. Dalam hubungan ini, Izuka di tahun 1969 menyatakan bahwa dalam keadaan populasi yang tetap, indeks luas daun atau ILD sangat ditentukan oleh jumlah anakan, sehingga ILD akan optimal tergantung pada cara pengaturan dan posisi anakan, karena jumlah daun pada tiap batang utama sudah tetap. Panjang daun lebih beragam dibandingkan dengan lebarnya dan dikaitkan dengan sudut daun. Daun yang lebih panjang cenderung lebih terkulai, maka daun yang pendek dan kecil akan lebih tegak. Secara teoretik, daun yang demikian akan tersebar secara merata pada tajuk. Pada keadaan ILD yang sama, tanaman yang memiliki tajuk yang besar tetapi berdaun kecil akan memiliki fotosintesis yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman yang memiliki tajuk kecil walaupun daunnya lebar. Hubungan antara ketebalan daun dengan tingginya potensi hasil tidak konsisten. Ketebalan daun tercermin dalam luas daun spesifik atau bobot daun spesifik, dengan bahasa Inggrisnya specific leaf weight. Selain daun, tajuk yang merupakan kumpulan daun yang tersusun rapi dengan bentuk orientasi dan besar, yaitu dalam jumlah dan bobot, tergantung atau tertentu antar varietas padi yang sangat beragam. Tajuk menangkap radiasi matahari untuk fotosintesis. Bentuk tajuk dapat dinyatakan dalam nilai dengan menggunakan parameter statistik skewness, yaitu kesimetrisan distribusi luas daun. Koefisien skewness dari 20 varietas yang dicobakan berkisar antara minus 0,035, yaitu pada IR70, dan plus 0,348, yaitu pada IR66. Sedangkan IR64 mempunyai skewness sebesar plus 0,177. Semakin kecil nilai skewness, semakin luas bagian daun tanaman di bagian atas, dan semakin berat biomassa yang dihasilkan akibat lebih efektifnya tajuk menyerap radiasi matahari. Cara ini dapat digunakan dalam program screening atau percepatan varietas padi berpotensi hasil yang tinggi. Yang kedua yaitu morfologi malai atau bunga padi. Bunga padi secara keseluruhan disebut dengan malai padi. Tiap unit bunga pada malai dinamakan spikelet, yang pada hakikatnya adalah bunga yang terdiri atas tangkai, bakal buah, lemah, palea, putik, dan benang sari, serta beberapa organ lainnya yang bersifat inferior. Tiap unit bunga pada malai terletak pada cabang-cabang bulir yang terdiri atas cabang primer dan cabang sekunder. Tiap unit bunga padi pada hakikatnya adalah floret yang hanya terdiri atas satu bunga. Pada jenis rumput-rumputan lainnya, floret tersebut dapat terdiri atas beberapa bunga yang merupakan ciri bentuk-bentuk primitif. Satu floret berisi satu bunga, dan satu bunga terdiri atas satu organ betina, yaitu pistil, dan 6 organ jantan, yaitu stamen. Stamen memiliki 2 sel kepala sari yang ditopang oleh tangkai sari berbentuk
panjang, sedangkan pistil atau kepala putik terdiri atas satu oval yang menopang dua stigma melalui style pendek. Pada dasarnya, bunga dekat palea atau dua struktur transparan yang dinamakan lodicula atau lodicules. Lodicula ini menembus lemma dan palea yang terpisah sewaktu pembungaan agar perpanjangan benang sari atau stamen dapat tersembul dari floret yang membuka. Lemma dan palea tertutup setelah kepala sari atau anthers menyerbukan tepung sarinya dalam bentuk polen. Pada keadaan normal, persarian terjadi bersamaan dengan membukanya bunga. Tepung sari yang jatuh pada kepala putik segera berkecambah dalam 3 menit dan menghasilkan pipa tepung sari dan akan mencapai kantong janin melalui pintu mikropil. Dalam waktu kurang lebih 30 menit setelah persarian, satu gamet jantan bersatu dengan 2 inti kutub sel telur dan membentuk endosperm dengan jumlah kromosom sama dengan 3N. Ini terjadi 2,5 jam sampai dengan 3 jam setelah persarian. Gamet jantan yang satu lagi akan bersatu dengan satu inti kutub sel telur dan membentuk sel telur yang diploid atau 2N. 24 jam kemudian setelah persarian, maka akan terdapat kurang lebih 40 inti endosperm dan sel telur telah mencapai 4 hari setelah antesis. Kantong janin telah terisi oleh jaringan sel-sel endosperm dan mulai membentuk karbohidrat, dan dalam jumlah 10 hari gabah menjadi padat. Malai padi terdiri atas 8 sampai dengan 10 buku yang menghasilkan cabang-cabang primer, dan cabang primer selanjutnya menghasilkan cabang sekunder. Tangkai buah atau pediceli tumbuh dari buku-buku cabang primer maupun cabang sekundernya. Pada umumnya, dari buku pangkal malai hanya akan muncul satu cabang primer, tetapi dalam keadaan tertentu, buku tersebut dapat menghasilkan 2 sampai dengan 3 cabang primer. Malai yang demikian disebut dengan malai betina. Terbentuknya malai betina dipengaruhi oleh suplai nitrogen pada stadia pemisahan sel-sel primordia buku leher malai. Demikianlah penjelasan tentang morfologi tanaman padi ini, yaitu pada morfologi pada bagian daun, bunga, dan biji padi. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami dan mengetahuinya. Selamat mengerti dan terima kasih. Bagaimana? Sudah tahu jadinya kan tentang morfologi daun, malai padi, dan biji padi? Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini. Hold me close till I get up. Time is better.